Halo, selamat datang di RHLG Channel. Kali ini kami akan membahas arsitek Friedrich Silaban. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Friedrich Silaban, Ars. Friedrich Silaban lahir di Bonandolok, Rumbang Hasundutan tanggal 16 Desember tahun 1912, meninggal di Jakarta tanggal 14 Mei tahun 1984 pada umur 71 tahun, adalah seorang oksister arsitek generasi awal di negeri Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan formal di HIS Narumonda, Tapanuli tahun 1927, Koningen Wilhelmina School KWS di Jakarta pada tahun 1931, dan Akademik van Boekunst Amsterdam, Belanda pada tahun 1950. Ia kemudian bekerja menjadi pegawai Kota Praja Batavia, Opster Zeni AD Belanda, Kepala Zeni di Pontianak, Kalimantan Barat 1937, dan sebagai Kepala DPU Kota Praja Bogor hingga 1965. Seiring perjalanan waktu, ia terkenal dengan berbagai karya besarnya di dunia arsitektur dan rancang bangun. Beberapa hasil karyanya menjadi simbol kebanggaan bagi daerah tersebut. Friedrich Silaban telah menerima anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa Sipil, berupa bintang jasa utama dari pemerintah atas prestasinya dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal. Friedrich Silaban juga merupakan salah satu penandatangan konsepsi kebudayaan yang dimuat di Lentera dan Lembaran Kebudayaan Harian Bintang Timur mulai tanggal 16 Maret tahun 1962, yakni sebuah konsepsi kebudayaan untuk mendukung upaya pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional termasuk musik yang diprakarsai oleh Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, Onderbouw Partai Komunis Indonesia, dan didukung oleh Lembaga Kebudayaan Nasional Onderbouw Partai Nasional Indonesia, dan Lembaga Seni Budaya Indonesia, LESBI, milik Pesindo. Selain itu, Friedrich Silaban juga berperan besar dalam pembentukan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Pada April tahun 1959, Ir. Suhartono Susilo yang mewakili Biro Arsitektur PT Budaya dan Ars. F. Silaban merasa tidak puas atas hasil yang dicapai pada Konferensi Nasional di Jakarta, yakni pembentukan Gabungan Perusahaan Perencanaan dan Pelaksanaan Nasional (GAPERNAS), di mana keduanya berpendapat bahwa kedudukan perencana dan perancangan tidaklah sama dan tidak juga setara dengan pelaksana. Mereka berpendapat pekerjaan perancangan berada di dalam lingkup kegiatan profesional konsultan, yang mencakupi tanggung jawab moral dan kehormatan perorangan yang terlibat. Karena itu tidak semata-mata berorientasi sebagai usaha yang mengejar laba profit oriented. Sebaliknya pekerjaan pelaksanaan kontraktor cenderung bersifat bisnis komersial, yang keberhasilannya diukur dengan besarnya laba dan tanggung jawabnya secara yuridis, formal bersifat kelembagaan atau badan hukum, bukan perorangan serta terbatas pada sisi finansial. Akhir kerja keras dua pelopor ini bermuara pada pertemuan besar pertama para arsitek dua generasi di Bandung pada tanggal 16 dan tanggal 17 September tahun 1959. Pertemuan ini dihadiri 21 orang, 3 orang arsitek senior, yaitu Ars. Friedrich Silaban, Ars. Muhammad Susilo, Ars. IM Buanci, dan 18 orang arsitek muda lulusan pertama jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung tahun 1958 dan 1959. Dalam pertemuan tersebut dirumuskan tujuan, cita-cita, konsep anggaran dasar dan dasar-dasar pendirian Persatuan Arsitek Murni, sebagai yang tertuang dalam dokumen pendiriannya, menuju dunia arsitektur Indonesia yang sehat. Pada malam yang bersejarah itu resmi berdiri satu-satunya lembaga tertinggi dalam dunia arsitektur profesional Indonesia dengan nama Ikatan Arsitek Indonesia, disingkat IAI. Karya Arsitektur Sunting, Gedung Universitas HKBP Nomensen, Medan, 1982. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 1962. Rumah Alaihong, Bogor, 1968. Monumen Pembebasan Irian Barat, Jakarta, 1963. Markas TNI Angkatan Udara, Jakarta, 1962. Gedung Pola,
Jakarta, 1962. Gedung BNI 1946 Medan, 1962. Menara Bung Karno, Jakarta tahun 1960 sampai tahun 1965 tidak terbangun. Monumen Nasional Tugu Monas, Jakarta, 1960. Gedung BNI 1946 Jakarta, 1960. Gedung BLLD, Bank Indonesia, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, 1960. Kantor Pusat Bank Indonesia, Jalan Tamrin, Jakarta, 1958. Rumah Pribadi Friederi Silaban, Bogor, 1958. Masjid Istiqlal, Jakarta, 1954. Friederi Silaban memenangkan sayembara pembuatan gambar maket masjid dengan moto, Sandi Ketuhanan, yang kemudian bertugas membuat desain Istiqlal secara keseluruhan. Istiqlal ini juga merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara pada tahun 1970-an. Gedung Bentol, Jawa Barat, 1954. Gedung ini merupakan bagian dari Istana Kepresidenan Cipanas diarsipkan 20050731 di Wayback Machine, yang terletak di jalur Jalan Raya Puncak, Jawa Barat dan berlokasi tepat di belakang gedung induk dan berdiri di dataran yang lebih dari bangunan-bangunan lain. Gedung yang sering disebut sebagai tempat Soekarno mencari inspirasi, pranala nonaktif permanen, dinamakan Gedung Bentol karena seluruh dindingnya ditempel batu alam yang membuat kesan bentol-bentol. Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, 1953. Kampus Cibalagung, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STPP, Sekolah Pertanian Menengah Atas SPMA, Bogor, 1953. Sekolah pertanian ini telah melahirkan sejumlah tokoh kawakan di berbagai bidang. Beberapa di antaranya bahkan pernah menjabat sebagai menteri. Padahal sekolah yang kini berumur seabad diarsipkan 20040601 di Wayback Machine. Ini sejatinya kawah Candra di muka bagi penyuluh dan teknisi di bidang pertanian. Rumah Dinas Wali Kota, Bogor, 1935. Friedrich Silaban memenangkan sayembara perencanaan Rumah Wali Kota Bogor, 1935, dan beberapa hotel. Dalam sayembara-sayembara tersebut, hanya dialah satu-satunya arsitek pribumi. Kantor Dinas Perikanan, Bogor, 1951. Tugu Katulistiwa, Pontianak, 1938. Tugu ini dibangun pertama kali pada 1928 oleh seorang ahli geografi berkebangsaan Belanda. Pada 1938 dibangun kembali dan disempurnakan oleh Friederi Silaban. Pada 1990 dibangun duplikatnya dengan ukuran 5 kali lebih besar untuk melindungi Tugu Katulistiwa yang asli. Pembangunan yang terakhir diresmikan pada tanggal 21 September tahun 1991. Informasi yang kami rangkum tentu sangat jauh dari kata lengkap tetapi semoga para pendengar sekalian mendapat sedikit pengetahuan dari apa yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.